Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Agnugraha dengan NIM 2268137. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan konsep nilai uang dalam ekonomi Islam, kritik terhadap fiat money dan alternatifnya. Seperti kita ketahui bahwasannya uang itu merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian modern, kan? Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita membahas itu konsep nilai uang dalam ekonomi Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu ekonomi tradisional itu mendefinisikan uang tuh sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk memproses pertukaran barang dan jasa. Jadi setiap barang ataupun benda yang bisa diterima sebagai alat tukar itu bisa dijadikan eh, sebagai alat pembayaran. Salah satu contohnya pada zaman dahulu ada yang namanya barter, gitu kan? Nah, yang kedua itu kritik terhadap fiat money. Nah, kalau kita lihat fiat money itu tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas penerbitan. Biasanya biasanya itu salah satunya bank sentral. Nah, hal ini menimbulkan beberapa kritik dari perspektif Islam. Yang pertama, rentan terhadap inflasi karena penciptaan uang tanpa dukungan aset real, dan kedua mendorong spekulasi dan ketimbangan ekonomi, dan yang ketiga mengabaikan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan, dan yang terakhir memberikan kekuasaan penuh kepada bank sentral dalam mengatur suplai uang. Jadi itu bisa menjadikan inflasi dan bisa membuat nilai mata uang itu tidak memiliki nilai lagi. Kemudian lanjut kepada bagaimana sih alternatif uang dalam ekonomi Islam itu sendiri. Nah, sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi mata uang emas dalam praktik sebagai mata uang, mulai dari tataran teknis ekonomi, politis, hingga yang bertatap ideologi. Nah, jadi alternatif uang dalam ekonomi Islam itu salah satunya yang pertama, yaitu emas dan juga perak. Nah, seperti yang kita ketahui, persediaan emas itu cukup jika dikonvensikan dengan jumlah uang yang beredar, seperti di Indonesia atau bahkan di dunia, ya kan? Nah, saat ini diperkirakan jumlah emas itu diperkirakan di permukaan bumi itu telah diproduksi mencapai 5 miliar ons. Nah, di sisi lain juga jumlah uang yang beredar baik berupa uang kartal atau uang kertas dan koin ya, ditambah dengan uang giral atau bank deposit atau dikenal dengan M1, nilainya sekitar 30 triliun dolar. Jadi jika harga emas saat ini 6 dolar per onsnya, maka nilai surplus emas tersebut cukup untuk mengganti peran uang kertas itu sendiri. Jadi alternatifnya itu ada emas dan perak. Dan yang terakhir itu ada fungsi uang dan ketentuan Islam dalam masalah uang. Jadi menurut perspektif ekonomi Islam, uang itu mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian umat. Nah, tanpa harus jadi ada fungsi uang dalam ketentuan hukum Islam itu yang mengiringinya. Yang pertama, uang itu sebagai medium of exchange atau biasa disebut dengan alat tukar. Dan yang kedua, itu uang sebagai unit of account atau biasa disebut satuan hitung, atau bisa disebut juga dengan mission of value atau pengukuran nilai gitu. Dan yang ketiga itu ada uang sebagai story of value atau penyimpanan nilai itu. Dan mungkin itu saja penyampaian dari saya terkait dengan bagaimana sih konsep nilai uang itu dalam ekonomi Islam, kritik terhadap fiat money dan alternatifnya. Itu kan salah satunya yang pertama tadi ada emas alternatifnya, dan yang kedua juga ada perak. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Bila kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.